Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Zaman yang sudah semakin dekat kepada kiamat membuat kita harus lebih waspada lagi, mengingat improvisasi kemaksiatan di sekeliling kita begitu berat dan semakin menguat. Karenanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berislam sampai mati. Berpeganglah dengan nilai-nilai Islam sampai mati. Dan perkuat tali Islam di dalam keluarga sampai mati. Tema khutbah Jumat pada hari ini adalah Qu anfusakum wa ahlikum nara. Terinspirasi dari ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun shidadun ghiladun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Peliharalah dirimu dan keluargamu. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Pelihara dirimu dan keluargamu dari berbagai macam perilaku yang bisa menjerumuskan kamu dan keluargamu ke api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun. Api neraka itu dijaga, dikendalikan oleh malaikat-malaikat yang kasar. Syidadun, yang keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka di-set up oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah berani dan tidak pernah bisa bermaksiat kepada Allah dan selalu bisa menjalankan perintah yang diperintahkan kepada mereka. Artis terkemuka yang banyak ditonton ternyata terperosok kepada perilaku seksual menyimpang. Yang sebelum ini LGBT, banci-bancian yang selama ini secara permisif diterima, akhirnya didompleng. Dari transgender, didompleng oleh LGB, lesbian, gay, bisex. Yang sebetulnya tiga ini belum bisa diterima oleh masyarakat. Yang transgender, waria, banci ini sudah mulai bisa diterima oleh masyarakat. Ini sebetulnya sudah berbahaya, didompleng lagi oleh yang tiga. Lesbian, gay, dan bisex. Kenapa saya pisahkan antara LGB dengan T? Karena hukuman atau perilaku mereka di dalam bahasa fikih, dalam bahasa agama memang dipisah. Ada khunsa, ada mukhannas. Banci itu di dalam fikih itu ada dua. Ada yang terlahir given sebagai seorang banci yang memiliki dua kelamin. Ada yang terlahir bukan sebagai banci tetapi membancikan diri. Mukhannas itu biasanya dibentuk oleh lingkungan. Nah inilah kasus yang terjadi sama artis yang sekarang ini. Dan itu bisa terjadi pada kita semua, pada anak-anak kita. Perilaku seksual menyimpang ini.
Mereka-mereka yang terlahir sebagai banci pun sebetulnya tidak punya alasan untuk menyimpang. Karena alasan seksualitas ini bisa dibendung oleh sistem yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk kendali di dalam jiwa manusia. Maka dzabal fuadu wa ma ra'a. Setiap manusia sudah diberikan insting oleh Allah Subhanahu wa taala fuad untuk bisa mengendalikan potensi buruk yang ada di dalam jiwanya. Sekalipun kromosom feminin dominan di dalam jiwa maskulin. Tetapi kromosom bukanlah satu-satunya hasrat yang bisa mengendalikan keseluruhan kondisi jiwa yang sangat rumit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah. Punya anak laki-laki sekarang sama bahayanya dengan punya anak perempuan. Indonesia, menurut Komisi Penyiaran Indonesia, termasuk negara di ASEAN paling tinggi anak-anak suka nonton TV dan di atas 5 jam volume menontonnya. Ketidakhadiran suami, ketidakhadiran istri, ketidakhadiran orang tua dalam dunia anak, ini kejadian dan banyak terjadi ternyata. Malamnya anak nonton acara dangdut berbau banci, sinetron berbau banci, lawak berbau banci. Besoknya anak ini masih SD, mau pergi sekolah, laki-laki ini dandan dengan dandanan perempuan. Pakai sepatu yang haknya tinggi, high heels itu. Tiba-tiba dia kehilangan orientasi seksualnya dan kemudian merubah identitas seksualnya. Sebabnya apa? Kalau di dalam Al-Quran itu Nabi Lut pun kalah. Anda sebagai suami pun akan kalah. Kalau Anda tidak membangun dua hal di dalam lingkungan Anda. Di lingkungan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala law kana li bikum quwwatan law kana li bikum quwwatun au awi ila ruknin syadidin. Kata Lut alaihissalam, seandainya aku punya kekuatan sosial untuk melawan kalian, wahai kaum banci, homo dan lesbian, aku lawan kalian. Tapi kondisi sosial sudah kalah. Nuh tinggal sendirian sama 2 atau 3 anak perempuannya, saya tidak tahu berapa persisnya, dan orang-orang yang bersamanya, dan itu juga populasinya cuma sedikit. Perlu diketahui, ini persoalan yang ada di dalam Al-Quran, mengungkap misteri kekalahan Lut yang menjadi pelajaran ibrah yang bisa saya analisis pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi lemahnya struktur sosial. Yang kedua, au awi ila ruknin syadid, andai aku punya keluarga yang kokoh, andai struktur rumah tanggaku kuat, maka aku akan lawan kalian. Tapi ternyata rumahnya Nuh juga bobol karena istrinya yang bukan lesbian, tapi membenarkan perilaku homoseksual pada masa itu. Baik, mari kita bedah. Kenapa bisa ada kasus penyimpangan seksual seperti ini? Yang pertama, kalau dilihat dari kasus artis ini, karena biasanya anak-anak muda ini memang rentan pada 2 hal. Satu pada lifestyle, lingkungan sosial yang menggerogoti dan menggerus akidahnya. Dan yang kedua karena biasanya di dalam rumahnya juga lemah, sehingga orang tuanya tidak menjadi idola, maka dia idolakanlah artis. Public figure yang ternyata menyimpang. Ini dunia anak. Dan itu yang terjadi sama anak ini. Kenapa dia menjadi korban? Apa yang terjadi di rumah dan apa yang terjadi di masyarakat, kenapa terjadi penyimpangan seksual seperti ini? La tusyrik billah tidak diajarkan kepada anak-anak. Anak-anak tidak dilindungi dengan
nak jangan musyrik. Nah salah satu pintu musyrik bagi anak-anak itu adalah mengidolakan. Mengidolakan itu artinya memberhalakan. Coba lihat deh anak-anak kita. Rata-rata nih anak-anak muda yang sholat di sini saja. Yang diidolakan itu orang pendosa, orang fasik, atau orang yang soleh biasanya. Pemain bolanya orang soleh atau orang fasik. Artisnya orang soleh atau orang fasik. Orang soleh saja dikultuskan itu bisa musyrik. Dan itu yang terjadi pada masa Nuh alaihissalam. Kemusyrikan pertama di muka bumi ini terjadi adalah karena dikultuskannya orang saleh. Siapa nama orang saleh pun disebutkan di dalam Al-Quran. Wud dan Wud, Suwa, Ya'uq, dan Nasr. 4 orang ini diidolakan karena kebaikannya. Setelah dia meninggal, kuburannya dipuja-puja. Kuburannya dipuja-puja lalu dipasang fotonya. Kalau masa itu nggak ada foto, dilukis wajahnya. Lambat laun dipuja-puja, dibuat patungnya. Beberapa generasi kemudian, maka disembahlah patung itu menjadi dewa A, dewa B, dewa C, dewa D. Itu awalnya orang saleh. Kalau yang diidolakan oleh anak kita itu adalah orang bejat, cepat kenanya hari ini juga. Sidang Jumat, rahimakumullah. Pengkultusan adalah pintu gerbang kemusyrikan dan pengidolaan anak-anak terhadap karakter-karakter orang fasik itu yang membuat rusak anak-anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ajarkan kepada anak kita untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharamkan pengkultusan selain kepada Allah dan Rasulnya yang diikutinya. Tanamkan kepada anak-anakmu logika berpikir yang benar. Mana yang hamba, mana yang Tuhan. Kepada siapa anak-anakmu bersandar. Kepada siapa anakmu menggantungkan harapan, kepada siapa anak-anakmu harus takut. Ingat, kalau orang tua gagal mendidik ini, maka anaknya akan dirampas. Jangan dikira sudah pergi sekolah anak selamat, tidak. Anak sekarang itu cek, biasa bercanda dengan candaan yang menjijikan. Di SD, di SMP, saya pernah dengar langsung anak-anak bercandanya begini. Homo lu, lesbi lu. Lalu itu dibenarkan oleh lingkungannya, maka begitulah dia jadinya. Karena penyebab penyimpangan seksual ini sebetulnya bukan genetik. Adalah penipuan. Adalah pelacuran intelektual kalau mengatakan nih. Otak kami yang homo itu memang sejak awal berbeda dengan struktur otaknya orang yang heteroseksual. Yang sukanya pada lain jenis. Padahal dalam temuan ilmiah mereka yang otaknya orang homo itu kecil. Itu karena mengidap HIV. Dan HIV menurut para ilmuwan selama ini disesatkan. Itu katanya disebabkan oleh pertemuan antara manusia dengan monyet. Bukan. Ternyata temuan mutakhir mengatakan virus HIV itu berasal dari sperma laki-laki yang ketemu dengan tai laki-laki di anus lubang laki-laki itu. Disitulah lahirnya virus HIV itu. Na'udzubillah min dzalik, tetapi itu sudah menjadi gaya hidup sekarang. Karena mereka sadar mereka tidak mungkin bisa punya keturunan, biasanya diagungkanlah bank sperma. Donor sperma, sewa rahim, yang kesannya ini adalah temuan ilmiah kontemporer yang sebetulnya ini semua dipromosikan oleh kaum homoseks ini. Jangan sembarang kagum, tidak semua inovasi ilmiah ini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Karenanya anak-anak di sekolah pun diajarkan harusnya
dengan ilmu-ilmu, kalaupun tidak sempat diajarkan di sekolah, diajarkan di rumah oleh orang tua. Tapi sedang Jumat, rahimakumullah, kalau mau lebih dalam lagi itu ada di dalam surah Luqman. Ya, di dalam surah Luqman itu dijelaskan baik-baik bagaimana kita harusnya menanamkan karakter anak dari ayat 12 sampai ayat 19. Setidaknya ada 9 karakter utama yang diajarkan. 1, lindungi anak dari kesyirikan. 2, ajarkan anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. 3, mampukan anak punya perasaan melekat diawasi oleh Allah dan para malaikatnya. 4, baru ajarkan dia sholat. 5, mampukan anakmu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Polisi berterima kasih sama anak yang melapor itu. Kenapa berterima kasih? Karena umumnya anak-anak yang menjadi korban itu nggak berani lapor. Apalagi bapaknya galak dan jarang komunikasi, sibuk sama pekerjaan, pulang cuma bisa ngasih duit dan marah-marah, anak nggak akan mau lapor sama orang tua kayak begitu. Kenapa polisi menghargai anak yang mau melapor? Karena anak ini punya keberanian. Mungkin sejak awal dididik untuk berani mengatakan yang benar adalah benar, mengatakan yang salah adalah salah. Ini output sholat bagi anak remaja ke bawah. Buat orang tua yang punya penghasilan biasanya perintah Al-Qur'annya waqimus sholata wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat karena Anda sudah punya penghasilan. Dan dianggap sudah selesai pendidikan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Tapi kalau masih pemuda dan remaja dia harus dididik apa? Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wahai anakku, dirikanlah sholat dan tunaikanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Anak lelakimu, mampukan dia untuk berkata tidak kepada semua kemungkaran dengan semua resikonya. Ini pendidikan yang harus ditanamkan di rumah. Hati-hati juga dengan tontonan-tontonan. Idola-idola artis yang fasik. Lalu bagaimana kita membentuk lingkungan kita? Ini bukan pekerjaan mudah. Amerika sebetulnya mayoritas masyarakatnya itu anti homoseks. Tapi kenapa Presiden Obama kemudian mensahkan undang-undang nikah sejenis? Mereka ini bergerak dari 2 ranah. 1 ranah politik, 2 ranah kemanusiaan atas nama HAM. Hati-hati dengan cara berpikir mereka yang sesat ini. Pertama, kenapa Obama kalah? Ini juga akan terjadi pada kita semua kalau masyarakatnya diam. Ini juga akan terjadi pada presiden Indonesia, mungkin tidak sekarang, yang akan datang kalau masyarakatnya diam. Begini, semua presiden nantinya akan diabsen oleh PBB, mana presiden, mana negara yang sudah menjalankan hak asasi manusia lewat standar SDGs nantinya. Dan diantaranya klausul yang ada di situ adalah harus memberikan hak kepada kaum homoseks dan lesbian ini. Sebetulnya nggak usah menyebut LGBT, itu maunya dia. Dia tersanjung kalau disebut, bahkan dia tambah lagi I sama Q, LGBTIQ. I-nya itu intersex, Q-nya itu queer gitu. Mereka yang buat sendiri supaya terkesan mereka itu keren gitu. Padahal panggil aja homoseks, sebut saja lesbi gitu. Ini sebagai hukuman moral. Kenapa perzinahan jadi marak? Nutup kali jodoh itu kemudian banyak persoalan. Ya karena kita menyebutnya PSK, pekerja seks komersil. Jadi dia merasa bekerja dan ini sah gitu. Ini dilembut-lembutkan bahasanya, padahal dulu udah bagus. Dengan istilah misalnya yang sudah baku pada bahasa Indonesia yang asli, itu ada hukum moral. Gara-gara diganti jadi PSK. Itu jadi dia merasa terhormat. Dan itu saya pernah bertanya ketika duduk di satu malam di bantaran kali sama sopir taksi, tengah malam dini hari lah, keluar tak perempuan dengan cantik, mau kemana mbak? Mau kerja dulu mas. Gitu. Karena sudah dapat gelar PSK, pekerja seks komersil. Di dalam Al-Quran, bahasa itu ditempatkan sebagaimana predikat orang itu. Perilaku orang itu. Makanya
istilah-istilah yang sudah baku pada masa lalu diganti dengan istilah ini menjadi sebuah pergeseran nilai. Ini adalah langkah mereka, pelan-pelan. Lalu mereka merasa pada akhirnya ini sehat dan minta dinormalkan dan minta agar ini disahkan secara undang-undang. Dan Indonesia termasuk yang meratifikasi soal ini. Walau ada klausul-klausul bahwa negara merdeka untuk melaksanakan dengan atas nama keyakinannya dan kearifan lokalnya, tetapi maaf, mulai dari kampus-kampus sampai sekolah-sekolah dasar, anak-anak kita ini cenderung berani dan bisa menerima LGBT ini. Kenapa mereka kemarin gerakannya mulai dari kampus? Karena pendidikannya sudah liberal. Begini Yahudi bekerja. LGBT ini bekerja sampai pemerintah Amerika berterima kasih kepada Kongres yang ada Kongres di Amerika. Karena Yahudi yang berhasil melancarkan program ini dan itu yang mereka kerjakan di Indonesia. Dan ini sudah menjadi sebuah gerakan politik. Karenanya orang tua yang sifatnya permisif atau tidak sungguh-sungguh menanamkan nilai-nilai betapa buruknya perilaku seksual menyimpang itu, kemungkinan anaknya akan seperti itu. Dan biasanya memang anak menjadi seperti itu karena dikasih makanan haram sama bapaknya. Anak seperti itu biasanya ngelihat bapaknya galak, kurang perhatian sama anaknya. Anak seperti itu terjadi biasanya juga gara-gara ngelihat bapaknya suka jahat sama ibunya. Sering ngelihat bapak jahat, ya, bapak mukulin ibu gitu di depan matanya membuat si anak menjadi benci sama bapaknya, sama kelamin bapaknya. Bapak yang jarang hadir tidak biasa mendengarkan omongan anak, curhatan anak. Ini juga menjadi penyebab biasanya di rumah. Mudah-mudahan sidang Jumat rahimakumullah tersadar dengan bahasa saya yang sangat sederhana di khutbah Jumat ini. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anak kita semua. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah. Jadilah ayah yang bertanggung jawab. Jadilah suami yang penuh kasih sayang. Jadilah lelaki yang menanamkan nilai kesatria pada jiwa anakmu. Wahai para ayah, hadirlah dalam kehidupan anakmu. Jangan jadi ayah egois. Jangan jadi ayah yang mikirkan dirinya sendiri. Banyak ayah yang tidak dicintai oleh anaknya. Banyak anak laki-laki yang gak kagum sama ayahnya. Ini ayah gagal. Banyak anak-anak gak bangga sama bapaknya. Banyak istri-istri kecewa sama lakinya. Karena suaminya egois, karena suaminya kasar, karena suaminya pelit. Karena suaminya hanya memikirkan diri dan kepentingannya sendiri. Padahal nanti bapak-bapak yang dimintakan pertanggungjawaban paling berat di akhirat. Suami-suami akan dimintakan pertanggungjawaban nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang beriman. Dan bertanggung jawab kepada keluarga kita. Bertanggung jawab kepada istri kita. Bertanggung jawab kepada anak-anak kita. Sayang kepada keluarga. Cinta kepada istri dan anak-anak. Menjadi orang yang bisa dijadikan teladan bagi keluarga. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua yang dicintai oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi ayah yang dibanggakan oleh anak-anak kita. Berjuanglah untuk itu. Jangan sampai anakmu dirampok oleh orang lain. Kamu yang besarkan badannya tapi jiwanya dirampok sama orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali
وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ya Allah. Ada banyak kesalahan kami sebagai seorang ayah. Ada banyak kekeliruan kami sebagai seorang suami. Padahal istri dan anak-anak kami adalah tanggung jawab besar kami di hadapan-Mu kelak di akhirat. Ya Allah, berikanlah kepada kami keluarga bahagia. Berikan kebaikan kepada istri kami dan kepada anak-anak kami. Jadikanlah kami pemimpin orang yang bertakwa di dalam rumah tangga kami. Ya Allah, mampukan kami jadi ayah yang menjadi teladan salat bagi anak-anak kami. Dan mampukan pula anak-anak kami dan cucu-cucu kami meneladani kami dalam menjalankan salat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.